Sekarang ceritanya berganti ke sudut pandang Paul. Istrinya, Donna, hendak pergi untuk perjalanan. Dia bilang akan segera kembali dan meminta Paul menyampaikan pesan pada ayahnya soal makan malam keluarga. Ayah Donna ternyata adalah kepala polisi. Setelah menyampaikan pesan itu, Paul pergi kerja. Saat itulah Justin menghubunginya. Saat berkeliling kota, Paul melihat seorang pecandu bernama James mencoba membobol sebuah tempat. Paul mengejarnya dengan mobil, dan setelah kejar-kejaran singkat, dia berhasil menangkapnya. Saat menggeledah James, sebuah jarum dari saku menusuk tangan Paul. Marah, Paul meninju wajah James. Kemudian, dia mengoleskan obat di luka tangannya. Saat itu dia sadar bahwa tinju yang dia berikan terekam kamera dashboard mobilnya. Paul menyeret James dan bilang akan melepaskannya, tapi memperingatkan agar tidak muncul lagi di sana. Lalu Paul melaporkan semua kejadian itu ke kepala polisi. Sang kepala bilang tidak usah khawatir, kecuali James sendiri datang mengadu. Tidak akan ada apa-apa. Bahkan dalam sebulan rekaman itu akan otomatis terhapus. Saat itu juga, Paul mendapat pesan dari Justin. Untuk menghilangkan stres, dia pergi menemuinya. Keesokan paginya saat kembali, Donna sudah menunggu di rumah. Melihatnya, dia langsung bertanya dari mana Paul semalaman. Donna sadar Paul selingkuh. Di kantor polisi hari itu, ayah Donna menatap Paul dengan dingin penuh kecewa. Di luar kantor, Paul kembali melihat James. Dia mulai mengikutinya. Dari sini, ceritanya beralih ke sudut pandang James. James berkeliaran membuka pintu-pintu mobil, berharap ada yang tidak terkunci agar bisa mencuri. Dia berhasil mengambil beberapa barang, tapi saat mencoba menjual, tidak ada yang mau membeli. Lalu dia mencoba membobol sebuah rumah, tapi Paul menangkapnya dan memukulnya lagi. James kabur, dan di jalan dia sampai ke rumah Alex. Sampah berserakan di luar, membuat rumah itu tampak kosong. Dia masuk lewat jendela. Betapa kagetnya dia, orang tua Alex duduk diam seperti orang kesurupan. Memanfaatkan itu, James mencuri peralatan dapur. Saat sampai ke ruang bawah tanah, apa yang dia lihat membuatnya membeku ketakutan. 17 anak itu berdiri di sana. Sebelum dia sempat bereaksi, orang tua Alex tiba-tiba berdiri, keluar dari lamunannya. Panik, James langsung kabur. Setelah itu, saat mencoba menjual sendok curiannya, dia melihat poster berhadiah $50.000 bagi yang bisa memberi info soal anak-anak yang hilang. Bersemangat, dia menelepon polisi. Tapi mereka tidak percaya. Mereka bilang kalau punya laporan, datang saja langsung ke kantor. Sebelum sampai ke sana, Paul kembali menemukannya dan mengejarnya.